Aku ngerti bro. Sementara Isa menjawab kan tidak pernah kuajarkan. Karena tidak pernah diajarkan, kira-kira menurut Al-Quran, apa yang menjadikan orang-orang ini menuhankan Isa? Diajarkan tidak pernah. Apa kira-kira yang membuat mereka menjadi menuhankan Isa? Coba diapakan bro, dijawablah. Oke, ini menarik ya. Gak perlu lagi harus ada tertulis. Gak perlu, tidak semuanya harus ditulis. Karena Al-Quran itu dia sifatnya global. Kan sudah kubilang sama kau nggak usah bahas itu lagi. Karena kau tidak mampu menunjukkan di hadis dan di Quran. Apapun pernyataanmu, memang gak ada ya sudah. Al-Maidah 72, surah Al-Maidah 73. Innal ladzina kafaru qalu inna Isa bin Maryam huwallah. Sesungguhnya Isa itu dialah Allah. Dialah Allah. Ya. Ini kalau saya Nasrani itu adalah pengikut Isa atau bagaimana? baik. Nasarah itu dari kata penolong, kata itu. Oke? Nasara itu kalau nggak salah dari kata penolong. Nah, orang-orang yang menolong yang bersama-sama dengan Nabi Isa, merekalah yang akan mendapatkan keselamatan itu. Sebab mereka tidak menjadikan Nabi Isa itu sama dengan Allah, atau Nabi Isa itu adalah salah satu dari Allah, atau Allah salah satu dari tiga. Dan itulah disebut dalam surah Al-Maidah 72, 73 yang tadi saya bacakan, sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah Allah. Lalu di ayat 73-nya, sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari tiga. Nah, maka dimaksud dengan nasirun, para penolong, yang atau disebut murid-muridnya Nabi Isa Hawariyun, itulah mereka yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan. Dan ini kalau kita mau mirroring ke Bible, persaksian Yesus, pernyataan Yesus, di mana dia adalah utusan, dialah yang menyampaikan firman, dan firman ini telah disampaikan kepada mereka, dan mereka percaya siapa yang memberikan firman, siapa yang menyampaikan firman. Oke bro, saya sebentar sedikit lagi. Ini juga dikehendaki oleh Yesus di dalam Yohanes 17:21, 17:23. Apa yang dikehendaki kepada dunia, supaya dunia tahu dia utusan, dia bukan Tuhan. Nah, murid-murid sudah percaya, saya setuju bro. Oke. Nah sekarang pertanyaan terakhir saya, habis itu kau lagi yang bertanya sama saya, tolong carikan saya satu ayat di dalam Al-Quran di mana pengikut Nabi Isa mengatakan Isa adalah Tuhan. Jangan pertanyaan Allah ya, Allah memang ada bertanya kepada Nabi Isa ya. 116 Al-Maidah. Yang saya minta adalah ada satu orang atau ada satu pengikut Isa yang mengatakan Isa Tuhan. Paham maksud pertanyaan saya? Carikan saya ayatnya, saya tunggu. Silakan. Paham, baik. Pertama begini, Bang. Orang-orang dahulu, saya pikir mereka lebih, pengetahuan mereka tentang kalimah itu lebih hebat dibanding kita. Kita ini kaku terhadap sebuah bahasa. Sementara mereka yang diberikan seorang rasul dengan bahasa mereka, paham mereka. Tak perlu dia bilang Allah, tak perlu dia, ketika dia mengatakan Rabbul Alamin, sudah merujuk kepada Allah. Siapa Allah? Tuhan. Itu sudah. Tetapi ketika orang sekarang mencoba membedah, oh Allah ini, Tuhan ini, Rabb ini, justru disinilah kelucuan kita. Sebab pertama, kalaulah mereka tidak memahami bahasa, untuk apa Tuhan utus Nabi di tengah mereka dengan bahasa mereka? Satu. Justru yang mempertanyakan hal itu adalah orang-orang yang jauh di belakang. Kita nggak bisa menyalahkan mereka hanya karena mereka menyebut kata Rabb, hanya karena mereka menyebut kata Allah, lalu seolah-olah ada dua yang berbeda. Tidak. Ini berkaitan dengan bahasa, karena yang disampaikan kepada Rasulullah adalah manusia, tentu dengan berbahasa, berbicara, bukan bahasa. Contoh ini ya, Nabi Isa alaihissalam diutus ke Bani Israel pakai bahasa Yunani, nggak nyambung, nggak masuk, mereka nggak tahu. Begitu juga Nabi Muhammad diutus ke tengah-tengah Bani Quraisy pakai bahasa Ibrani, nggak nyambung juga, nggak bisa. Maka yang Bang Rudi tanyakan tadi itu sebenarnya bukan sebuah pertanyaan kepada masa yang itu, karena mereka paham, mereka tahu. Justru dengan tegas Yesus berkata, mereka percaya. Bro, tunggu dulu, berarti kau nggak paham ucapanku. Paham. Kamu tadi mengatakan ada pengikut Yesus Tuhan, kan gitu. Iya, bukan Yesus, Isa loh. Isa. Carikan saya satu ayat di dalam Quranmu di mana ada Hawariyun
atau pengikut Isa yang menganggap dia itu adalah Allah. Paham maksudku? Yang Hawari, Atau carikan hadis lah. Hadis ada pengikut Nabi Isa yang mengatakan Nabi Isa itu Allah. baik, Hawari itu adalah mereka yang mendengarkan pengajaran Isa bahwa Allah satu-satunya Rabb dan dia adalah utusan. Itu Hawariyun. Bukan yang Hawariyun tapi menganggap dia Tuhan. Bukan, itu bukan Hawariyun namanya. Oke? Bukan Hawariyun namanya. Saya buka Al-Maidah 116. Nah ini terima kasih bro. Hawariyun itu tidak pernah menganggap Isa itu adalah Allah. Oke. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib. Ya. Jadi, tolong kau carikan saya satu surah, bebas mau hadis, mau apa kek, di mana pernah orang menuhankan Isa. Terserah kau yang mana. Silakan ya. Kalau kau bilang Nasrani kan bukan pengikut Isa. Pengikut Isa namanya Hawariyun. Tak pernah saya dengar Hawariyun mengatakan Isa Tuhan. Di luar Hawariyun itu bukan pengikut Isa. Seperti yang kau bilang. Silakan coba ayatnya satu kasih. Ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada sesuatu, apakah itu tidak boleh? Boleh. Sama halnya ketika mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, merubah, lalu mereka mengatakan ini dari sisi Tuhan. Berarti mereka menisbatkan tulisan mereka itu kepada Tuhan. Sementara itu tidak. Sama ketika ada orang mengatakan kami pengikut Isa. Contoh, dia menisbatkan diri, tapi pengajarannya tidak sama sekali dari Nabi Isa alaihissalam. Contohnya menuhankan Nabi Isa, menyamakan Nabi Isa dengan Allah. Nah ini, jadi kalau bicara tentang sebutkan satu dalil di mana Hawariyun, nggak ada. Dari secara bahasanya kita paham loh. Karena kenapa Bang Rudi? Sama halnya di dalam Al-Quran disebutkan, mereka orang-orang ini merubah kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Ada yang ikut nggak? Ada yang ikut. Pertanyaannya sekarang, apakah yang mereka katakan dari Tuhan itu mengajarkan tentang menuhankan manusia, mengatakan Tuhan jadi manusia? Adakah pengajaran Isa alaihissalam? Bahkan tadi ayat yang dibaca tadi, bahkan Isa alaihissalam membantah bahwa dia tidak pernah mengajarkan demikian. Tapi faktanya ada nggak? Ada. Bahkan menjadikan Maria sebagai salah satu dari 3 Theotokos itu ada. Itu apa namanya? Korilidianisme. Dan itu dia berkembang bukan di Yerusalem, dia berkembang di wilayah timur. Ada. Bukan berarti harus disebutkan siapa mereka. Justru kalau orang menisbatkan diri lalu dia mengatakan ini bukan dari seorang yang dia nisbatkan itu, maka kita udah tahu. Tidak bisa. Berarti tidak ada pengikut Nabi Isa yang menuhankan Isa ya? Tidak ada. Yang benar tidak ada. Jadi siapa yang menuhankan Nabi Isa? Ya mereka yang menisbatkan diri sebagai pengikut Isa. Contoh Kristen menisbatkan diri sebagai pengikut Yesus. Tunggu dulu, Kristen itu jangan dulu sentuh. Kami tidak pernah mengikut Isa. Contoh. Yang ada di Al-Quran lah dulu. Jadi siapa di Al-Quran yang menisbatkan Isa itu adalah Tuhan? Kami ingin tahu, coba dulu. Cari ayatnya, kasih lu. Aku udah cari-cari nih. Baik. Saya udah jawab tadi. Menisbatkan diri itu tidak ada larangan. Yang jadi persoalan sekarang, ketika dia menyandarkan bahwa dia pengikut Isa, tetapi pengajaran Nabi Isa justru tidak dia ikutin. Nah, sama halnya dengan tadi saya bilang, orang-orang mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Jadi mereka menyandarkan bahwa seolah tulisan mereka adalah dari Tuhan. Dari mana kita tahu? Ya tentu pengajaran Nabi Isa. Tolong dulu kasih ayat. Umat mana yang menuhankan Isa? Aku udah cari, saya nggak dapat. Pening aku nih. Ini panjang bro. Kalau kita mau balik nanti dari Isa. Satu ayat aja, satu nggak usah banyak. Satu ayat lah.
Saya ingat tadi saya berbicara di awal bagaimana perbedaan kita di masa sekarang dengan mereka. Mereka pahami setiap bahasa, mereka pahami setiap kalimat yang disampaikan karena dengan bahasa mereka. Nah, kita di belakang ini yang mencoba merubah pandangan dengan membedah-bedah satu-satu. Rob, Tuhan, Allah. Nah, itu di zaman itu nggak ada kayak gitu-gitu. Mereka paham. Jadi yang dimaksud bahwa ada sebagian yang menyandarkan diri sebagai pengikut Isa, tetapi mereka mengatakan bahwa Isa ini salah satu, sehingga narasi di dalam Al-Quran tadi Allah bertanya, apakah kau mengajarkan kepada mereka? Tidak perlu harus tampilkan mereka ini. Dari pengajaran kan sudah jelas Ya. Sudah jelas. Aku ngerti bro. Sementara Isa menjawabkan tidak pernah kuajarkan. Karena tidak pernah diajarkan, kira-kira menurut Al-Quran apa yang menjadikan orang-orang ini menuhankan Isa? Diajarkan tidak pernah. Apa kira-kira yang membuat mereka menjadi menuhankan Isa? Coba diapakan bro, dijawablah. Oke, ini menarik ya. Makanya dalam nasi Al-Quran itu ada Allah sebutkan mereka menjadikan alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa maksudnya? Kata Nabi, apapun yang diucapkan oleh mereka diikutin. Apapun yang imam-imam, yang alim-alim, rahib-rahibnya mereka ikuti. Walaupun Al-Quran telah menarasikan bahwa mereka merubah kitab itu dengan lisan mereka, dengan tangan mereka, ya kan? Karena kalau bicara Al-Quran kita bicara tentang Nabi di zaman itu. Sementara kita tahu Nabi di zaman itu ada orang Yahudi, ada orang Nasara. Penyimpangan yang terjadi sudah ratusan tahun, 500 tahun lamanya, sampai ada kedatangan Nabi Muhammad. Oke, jadi berbicara tentang korelasi antara siapa mereka, orang-orang, ya tentu orang-orang yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Contoh nih, orang Kristen mengatakan kata Kristen adalah pengikut Kristus. Siapa dia? Yesus. Yesus mengajarkan menuhankan satu Tuhan, Yesus yang dituhankan. Yesus mengajarkan dia punya Tuhan, Yesusnya jadi Tuhan. Nah, ini yang saya bilang, orang menisbatkan diri. Ini aja, sekarang kau sudah mengulas Yesus, kau tanyalah tentang Yesus sama aku. Di mana Yesus mengatakan begini ya, karena aku lihat kau nggak mampu menunjukkan bahwa ada orang yang menuhankan Isa dalam Al-Quran. Dan apa alasan mereka menuhankan Isa. Jadi itu hanya asumsi-asumsi kalian lah, karena nggak ada ayatnya. Sekarang silakan kau bertanya sama aku, silakan. Kalau begitu ada turut. Ya, tadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau mengajarkan ya untuk menuhankan kau dan ibu? Nabi Isa menjawab tidak. Apakah tidak ada? Pertanyaannya, apakah tidak ada orang menjadikan Isa itu? Ada. Tapi pertanyaan kedua, haruskah tertulis di Al-Quran? Nah, ini yang dituntut oleh Bang Rudi. Saya bilang orang dulu sudah paham ketika ada satu ajaran, tidak perlu lagi disebutin yang lain. Sudah menyimpang dari ajaran, udah, nggak perlu lagi harus ada tertulis. Nggak perlu, tidak semuanya harus ditulis. Karena Al-Quran itu dia sifatnya global. Kan sudah kubilang sama kau nggak usah bahas itu lagi, karena kau tidak mampu menunjukkan di hadis dan di Quran. Apapun pernyataanmu, memang nggak ada, ya sudah. Sekarang kau bertanya sama aku aja, silakan. Oke, saya mirroring terkait masalah menyandarkan diri kepada sesuatu. Itu namanya penisbatan. Orang Kristen, saya bilang, mereka menisbatkan diri kepada Yesus dengan menggunakan kata Kristen, artinya pengikut Yesus. Baik, apa yang diikuti kan kita tanya. Orang Kristen menjadikan Yesus Tuhan. Yesus berkata bahwa yang masuk surga adalah yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Betul tidak Bang Rudi? Betul ya? Betul ya Bang Rudi? Yang masuk surga adalah yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Nah, wajarkah kita bertanya, apakah ada kehendak Bapa untuk menjadikan Yesus Tuhan? Di mana dalilnya? Silakan. Kehendak Bapa di surga itu sudah terjawab di Yesaya 53 ayat 11. Aku mengutus firmanku,
ya, dan diutus firman ke bumi, dan dia akan melaksanakan segala perintahku, dan dia tidak akan kembali sia-sia. Baru di Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Maka di Lukas 2 ayat 11 juga dikatakan demikian, telah lahir bagimu Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Jadi ya Tuhan sendiri sudah mengakui juru selamat itu hanya dia, yakni Tuhan, dan telah lahir di kota Daud. Ya, silakan. Berarti Tuhan punya Tuhan, kesimpulannya. Sebab ada perkataan Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Bapa siapa? Tuhan. Yesus Tuhan, berarti Tuhan punya Tuhan. Setuju? Masalah itu bukan Tuhan punya Tuhan, tetapi Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri, seperti di Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Jadi Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Contoh saya, sabar dulu dong. Saya berbicara kepada diri saya sendiri dalam hati. Rudi, ayo kita makan. Rudi berbicara kepada Rudi, bisa nggak? Kan bisa. Maka Yesus juga begitu. Silakan. Ya, berarti Yesus Bapa. Makanya kan gue bilang berbicara dalam hati, keluarkan firman dalam hati. Contoh, kalimatnya gini. Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Yesus firman yang jadi manusia. Kan gue jawab kok ditanya lagi Yesus. Udah gue jawab, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Abang bilang Yesus itu Tuhan. Dia berbicara tentang dirinya. Dia berbicara dengan dirinya, betul kan? Nah, pertanyaan. Makanya gue beri contoh. Oke. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Itu kalimatnya di dalam hatinya. Dia berfirman kepada dirinya sendiri, paham ya? Artinya apa? Dia berbicara kepada dirinya sendiri melalui apa? Firman. Nah, yang firman itulah Yesus. Sebentar. Kalau abang bawa ke perjanjian lama, di situ dia mengakui pengakuan tentang Tuhan siapa ya, dan itu dijelaskan oleh Musa. Tetapi pertanyaannya, ketika Yesus Tuhan, Yesus tidak pernah mengakui diri dia Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang mengikuti kehendak Bapa. Yesus berkata, penyembah-penyembah yang benar adalah mereka menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab penyembah demikian yang dikehendaki. Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, kami menyembah yang kami kenal. Kami itu siapa? Yesus kan? Jadi kalau mengatakan bahwa dia menyembah dirinya, kan ini sebuah kelucuan. Maka kembali tadi bahwasanya mereka menisbatkan diri kepada Yesus seolah-olah mereka adalah pengikut Yesus. Tapi faktanya no. Karena berbicara hal fundamental saja, Yesus itu datang mengajarkan tentang siapa Bapa. Makanya dia mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Berarti dia datang ingin menjelaskan tentang Bapa, bagaimana jalan menuju dia, cara menuju dia. Dikasih jalan oleh Yesus. Nah, ketika dia memberikan jalan, malah dianya yang dituhankan. Adakah kehendak Bapa menjadikan Yesus Tuhan? Ada enggak? Kan ya, mana ucapan Yesus? Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 33 orang Yahudi marah. Kami melempari engkau 3334 bukan karena perbuatan baik, tetapi sekalipun kau seorang manusia, kau menyetarakan diri dengan Tuhan. Paham ya yang pertama? Baru yang kedua, di Wahyu, sabar dulu dong. Di Wahyu 1 ayat 8 Allah berkata dia adalah Alfa dan Omega. Di Wahyu 1 ayat 17 Yesus juga mengatakan dia Alfa dan Omega. Kenapa? Karena Tuhan itu Alfa dan Omega, maka firman Tuhan juga Alfa dan Omega. Tidak ada Tuhan itu hadir suaranya menyusul, nggak ada itu. Di mana ada Tuhan, di situ ada firman-Nya dan ada rohnya. Paham ya? Sama dengan saya, makanya di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka Adam itu diciptakan pertama tunggal,
dan di dalam diri ketunggalannya itu ada 3 unsur, yakni tubuh Adam, Kejadian 1 ayat 1 kesamaannya, roh Adam, Kejadian 1 ayat 2, dan suara Adam, Kejadian 1 ayat 3. Ini materinya berbeda tapi menyatu dalam satu kesatuan, yakni Adam. Demikian juga Tuhan. Di dalam iman Kristen, Tuhan tidak akan dikatakan Tuhan apabila tidak bisa berfirman. Kenapa tidak bisa berfirman? Karena dia mengatakan segala sesuatu dijadikan dengan firman. Dia menjelaskan. Baru yang kedua, Tuhan tidak dikatakan Tuhan apabila tidak memiliki roh, karena dia akan menjadi mati. Siapa yang bilang Tuhan? Di anak Yohanes 6 ayat 63, Tuhan roh yang menghidupkan. Kalau dia tidak ada roh, berarti dia batu yang dituhankan. Dia tidak punya firman, tidak pernah berfirman, tidak pernah didengar firmannya, batu. Dan dia juga yang kedua, tidak akan hidup, tidak bisa kemana-mana, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bukan karena dia tidak punya kuasa, memang nggak punya kuasa sama sekali, karena dia mati. Paham ya? Itu konsep ketuhanan Kristen. Tritunggal, keesaan Tuhan dalam Tritunggal. Silakan. Saya mau bertanya sekali lagi sama Bang Rudi. Adakah Yesus mengajarkan ketuhanan dengan mengambil analogi Adam? Sementara itu ada di kitab Kejadian. Belum ada Yesus. Belum ada Yesus. Ya, jauh. Berarti ketika Yesus ada, Yesus pun bisa tahu itu di kitab Kejadian. Adakah Yesus mengajarkan seperti yang Abang Rudi jelaskan bahwa ketika Tuhan berfirman, marilah kita membuat manusia serupa dan segala. Adakah pengajaran Yesus menggambarkan Elohim atau Bapa seperti itu? Maka kalau tidak ada, pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan itu? Silakan. Mengatakan aku di dalam dia, dia di dalam aku. Kan firman Tuhan di dalam Tuhan. Ngerti nggak kau? Ya udah, itu buktinya. Nggak mungkin dia mengulangi firman. Pada pencipta langit dan bumi berfirmanlah jadilah terang, maka terang. Masa diulangi Kejadian 1 lagi disampaikan? Saya ikutin pertanyaan. Sejak kapan firman Tuhan ada dalam diri Yesus? Sejak kapan firman Tuhan ada dalam diri Yesus? Karena Yesus itu adalah firman sejak Alfa dan Omega. Bagaimana dengan pengakuan Petrus? Apa pengakuan Petrus? Orang Israel di tengah-tengah orang Yerusalem dihadiri oleh 11 rasul yang lain. Yesus berkata, inilah Yesus dari Nazaret. Siapa dia menurut para rasul? Dan disuruh camkan oleh Petrus, dia adalah orang yang telah ditentukan oleh Elohim, di mana Elohim melakukan tanda-tanda, melakukan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat melalui perantaraan dia. Ini pengakuan Petrus, dan Petrus suruh camkan baik-baik perkataan dia itu. Sekarang saya tanya, adakah pengajaran Bapa atau perintah rekomendasi Bapa untuk menjadikan Yesus Tuhan? Adakah pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai Tuhan? Adakah kesaksian para rasul tentang Yesus itu Tuhan? Ada nggak? Kalau tidak ada, maka penuhan. Jelaskan. Ajaran siapa? Silakan. Jelaskan ya. Di Matius 4 ayat 10, kubukakan dulu. Ini biar kalian pandai. Abang bantah saya dulu. Dalil yang saya bawakan. Ya, Matius 4 dulu ya. Ayatnya ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Yesus mengaku dia Tuhan kok. Engkau harus menyembah Tuhan. Tuhan itu siapa? Dia. Karena Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, Kristus itu juru selamat. Kemudian Allahmu, jadi Tuhan dan Allah itu yang harus disembah iblis. Paham ya? Nah, kemudian Sudah Bang Rudi? Sudah Bang? Belum? Sabarlah. Kita buka di Wahyu 1, udah aku jelaskan. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kemudian ucapan Yesus ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut."
pengakuan Yesus itu ya. Ya, silakan. Oke. Kalau dipaksa, berarti lebih dulu Yesus daripada Bapa. Menurut Yohanes 1, nomor 1, pada mulanya firman, bukan pada mulanya Bapa, bukan pada mulanya Elohim. Nah, sekarang orang Kristen akan membantah, loh, di Kejadian 1 Allah pada mulanya Allah berfirman. Baik, ini pertanyaan ini sangat sederhana, tetapi akan sangat sulit dijawab oleh Kristen. Di mana ketika kita berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan, mereka merujuk kepada firman. Kalau kita menarik kepada firman, akan nampak menurut Yohanes bahwa firman lebih dulu dari Bapa. Sebab kata pada mulanya menunjukkan dia lebih awal. Nah, ketika kita masuk ke situ, mereka lari ke Kejadian. Pada mulanya Allah berfirman. Berarti ada Allah berfirman. Tapi kalau masuk ke Yohanes 1, pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging. Nah, inilah konsep yang bukan muncul dari pengajaran Yesus. Kalaulah benar pengajaran Yesus, artinya para murid-murid Yesus, mereka akan saling berbantah-bantahan terhadap satu ketuhanan. Sementara Yesus sendiri mengakui bahwa apa yang dia sampaikan, karena siapa yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman. Itu kata Bible. Lalu Yesus dalam Yohanes 17:8 berkata, seluruh firman, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Ada 2 poin, mereka terima dan mereka percaya. Apa yang mereka terima? Pengajaran tentang. Apa yang mereka pahami? Bahwa Yesus adalah utusan. Makanya berbicara demikian bahwa Jawab yang ditentukan. Baik, sebentar sedikit lagi. Kalau kita berbicara, Bang Rudi memakai Lukas 2 nomor 11 untuk menunjukkan ketuhanan Yesus. Tetapi kita merujuk ke Lukas 1 nomor 31. Ini info A1 langsung dari Gabriel kasih tahu ke Maria. Kau akan melahirkan seorang manusia loh. Seorang itu bukan Tuhan, bukan seorang Tuhan, seorang manusia, seorang anak laki-laki. Dan hendaklah berikan dia nama Yesus. Ini perintah langsung yang disuruh sampaikan kepada Maria. Bahkan diawali dengan ucapan salam dari Elohim kepada Maria. Sebab apa? Kalau kita merujuk lebih jauh lagi, Bang Rudi, di dalam Lukas 1 itu ada berbicara tentang 2 kelahiran ajaib. Elizabeth, Zakaria yang punya anak Yohanes, dan juga Maria yang punya anak Yesus. Di mana di dalam normalnya manusia tidak akan ada kelahiran dari hal yang seperti itu. Tetapi coba lihat dirangkum di dalam Lukas 1 itu. Dimulai dari Elizabeth dan Zakaria, yang satu tua satu mandul. Ya, tidak mungkin secara normal akan melahirkan. Tetapi apa? Karena Tuhan berkuasa. Bahkan Yohanes itu yang berikan dia nama itu dari Elohim langsung. Sama ketika Maria pun sama. Jadi kalau saya mau katakan informasi yang dari Gabriel A1 langsung merujuk kepada awal, itu adalah manusia. Sementara di Lukas 2 nomor 11, informasi ini disampaikan kepada orang yang kita tidak tahu apa kaitannya dengan Maria. Ya, aku jelaskan ya. Apa kaitannya dengan Maria? Ya, aku jelaskan. Bisa aku jelaskan? Ya. Kau tadi mengulas Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Wah, yang pertama-tama firman. Maksudnya itu menjelaskan siapa Yesus. Bahwa Yesus itu dulu belum ada, yang ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pahami dulu. Jangan kau bilang, wah firman lebih dahulu ada dari... enggak ya. Sebentar, slow gantian kita. Kau tadi bicara aku diam. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kelahiran Yohanes itu tidaklah sedahsyat kelahiran Yesus. Kenapa Yohanes itu apa bedanya dengan si Ishak? Kan mandul si Sarah. Ya, jadi enggak ya, beda. Kemudian kau bicara tadi malaikat info A1, oke. Berarti kau harus berimbang dong. Kau baca juga Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu. Aku buka dulu ya. Jangan nanti kau bilang, oh enggak boleh. Ya. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian dijelaskan malaikat yang sama juga di ayat 37. Ya. Lukas 1 ayat 37 dibilang begini. Ya.
Dan sesungguhnya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya udah. Kalau di iman kami, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Mau dia jadi manusia bisa, mau jadi apapun dia bisa asal dia ingin. Permasalahannya kalau dia tidak ingin bagaimana? Nah, sekarang ku tanya lagi kau, apakah ada di dalam Al-Qur'anmu kalimat seperti di dalam Bible kami? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba carikan saya satu ayat. Saya ingin lihat. Baik. Ini kan pertanyaan yang saya nggak harus jawab sebenarnya. Karena sama saja dengan berkata, pernahkah Musa membangkitkan orang mati? Kan mustahil. Kalau kita tanya balik, pernahkah Yesus membelah laut? Nggak apple to apple, ya. Sebab apa? Di dalam iman Islam, para nabi dan rasul diutus masing-masing terhadap kaumnya. Tentu ada sebuah problem, ada masalah. Jadi Bro. harus ada sebuah Kalau Tuhan kan sama Tuhan bisa apple to apple. Kalau manusianya Yesus dengan manusianya Musa nggak sama. Itu ada sebuah peristiwa yang mana Musa mengalami, Yesus mengalami berbeda. Oke. Tapi kalau kuasa, kita kan bicara kuasa ini. Oke, kalau begitu Ada nggak? Kalimatnya tidak harus percis, tapi intinya Tuhanmu mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, atau kalimatlah yang menyiratkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhanmu. Silakan bro. Bang Rudi coba sampaikan kepada kita semua, ya, 431 orang, ya. Apakah Yesus yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau manusia? Silakan. Jawabanku itu belum ada bro, jawab dulu satu. Aku tadi banyak pertanyaan, mau ku jawab. Sekarang kita dalam tataran bicara kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada di Al-Quran dan ada di Bible. Bible kami mengatakan bahwa Allah itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Sekarang ada enggak di Al-Quranmu yang untukku percaya bahwa Tuhan yang kau sembah itu juga seperti itu? Tidak ada yang mustahil bagi dia. Apapun yang mau dia inginkan bisa. Carikan saya. Supaya saya bisa menjawab, Abang sampaikan dulu kepada kami bahwa Yesus itu yang dilahirkan oleh Maria itu Tuhan atau manusia? Itu dulu. Untuk menjawab itu tidak perlu harus Yesus kau persoalkan. Kau kan tinggal jawab. Kenapa? Nanti kau bertanya lagi sama aku mengenai itu. Kita bergantian dong. Sebab apa? Yesus yang menurut keyakinan Kristen adalah bagian dari firman itu, atau dia adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Di mana ucapan Bro. itu adalah begitu berdebat. Berdiskusi gak gitu. Ketika aku bertanya imanmu, ya sportif kau jawab. Jangan langsung kau bilang, mana Yesus? Aku kan sudah puas tadi bertanya. Aku diam, ku dengar, ku jawab. Biar paham, firman itu kan perkataan Tuhan. Betul. Nah, isi firman itu bukan perkataan Tuhan, tetapi kehendak Tuhan. Firman itu ada 3 bentuk. Yang pertama berbentuk perkataan, yang kedua berbentuk tulisan, yang ketiga berbentuk pikiran, kehendak dalam hati. Lalu yang kau tidak akan pernah mengenal firman, karena Allah SWT berfirman itu. Kalau kutanya kau firman menurut Allah SWT apa? Pernah nggak Tuhanmu menulis sebuah tulisan? Gak pernah. Yang Abang sampaikan ke saya itu perkataan, perbuatan, atau yang tadi Abang sebutin bahwa pertama tulisan, pertama firman itu adalah ucapan dari sejak Adam. Yang kedua tulisan, Ten Commandment. Yang ketiga adalah kehendak di dalam dirinya yang kubuka tadi. Lukas. Kejadian 8 ayat 21, ucapan dalam dirinya. Jangan jauh dulu. Paham? Jangan jauh. Nah, sekarang coba kau jawab. Menurut hukum Islam, Al-Quranmu, firman itu apa? Aku ingin tahu, coba. Sabar dulu. Jangan ke sana. Tadi kan baru diminta nih. Ada enggak bahwa Tuhanmu berfirman tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Kan gitu. Betul kan? Nah, itu kan firman. Makanya saya tanya, Yesus ini yang ada dilahirkan oleh Maria ini, dia Tuhan atau manusia? Gimana sih? Pertanyaanku jelas. Carikan saya ayat dari Quran di mana Allah SWT
Ta'ala mengatakan tidak ada yang mustahil bagi dia, terserah formatnya bagaimana, intinya kami mengerti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Silakan. Berarti harus sepakat dulu bahwa firman itu perkataan. Jangan lari. Terserah kau lah, mau kau bilang perkataan penting dari Quran mau ambil. Ini lari. Silakan. Firman itu bukan perkataan, sementara yang diminta ke saya adalah perkataan. Lalu ditanya ke saya, adakah firman Tuhanmu mengatakan tidak ada yang mustahil? Berarti perkataan kan? Baik, kalau meminta perkataan. Bro, kalau kau mau menunjukkan misalnya ada yang bukan perkataan berupa tulisan tangan Tuhanmu, karena Tuhan kami yang menulis di dua lo batu dan komandemen Keluaran 31 ayat 18 itu, silakan kau tunjukkan, terserah mau perkataan, mau tulisan tangan, ada buktinya kau tunjukkan ini tulisan Tuhan kami, mau apapun itu silakan. Saya cuma ingin kepastian aja, Yesus ini Tuhan atau manusia? Sebab kita berbicara tentang firman. Kalau bro ya nggak sanggup lagi kalian hal itu, aku izin dulu karena aku lebih baik mengajar dulu di rumahku ya. Sampai jumpa, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati, amin. Kemana? Ini saya cari Anda Kemana, susah Rod? kali. Aduh. Rod, kemana Rod? Waduh, belum. Kawan-kawan, kenapa aku harus mempertontonkan sama kalian sebuah diskusi yang cantik? Kenapa gini kawan? Diskusi itu tidak harus bengok-bengok ya, marah-marah enggak, tapi perlu marah-marah. Kalau marah-marah itu kenapa? Karena ada sebuah tujuan. Ya, pertama untuk menyadarkan mereka kita lembut, ternyata nggak bisa. Maka kita bengok-bengok. Kemudian, yang kedua, kalau kita lihat mereka sudah anteng, ya sudah, kita juga harus bersikap anteng dengan buat rusuh-rusuh lah ya. Kalau orang sudah anteng, ya anteng juga kita, jangan ya si bangkaron gitulah kira-kira. Nah, kawan-kawan, kami tadi berdiskusi mengenai bahwa ada enggak di dalam Al-Quran seperti ucapan di Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lantas dia nggak bisa menjawab ya, entah apa-apa, bolak-balik itu sampai 10 kali ya. Akhirnya aku bilang ya sudahlah, kau tidak mampu menjawab itu, saya izin ya. Akhirnya saya berizin keluar ya. Kemudian tadi ada yang pertama sekali saya tanya lagi, di mana ada pengikut Nabi Isa yang menuhankan Isa? Enggak bisa juga dia tunjukkan. Terus saya tanya, apakah Nabi Isa itu membawa ajaran baptis juga atau Yahya? Adakah enggak? Yahya itu kan Yohanes Pembaptis ya. Ada enggak dia membaptis orang? Juga enggak tahu kawan. Jadi mereka itu ilmunya nol. Saya minta dari kitab suci mereka dong. Karena kan kita bicara iman, baik hadis maupun Al-Quran ya. Aduh. Jadi saya pikir mengajari orang ini habis waktuku di sini udah tengah 9. On semua. Mana aku udah anteng, aku dengar gini ya dia. Jadi ada tadi Oten yang lucu dibilangnya, wah kau memberi apa di atas angin yang sama Ujlim katanya. Kau nggak tahu teknik berdebat pikirku ya. Poda mau bertanya, bertanyalah.